Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu-ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan. Kalau tidak salah 37 nih sekarang. Surat Al-Qasas 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina utul ilm wa ilakum thawabullahi khair liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Di ayat ini itu diawali dengan cerita tentang Qarun. Qarun saat itu pegawainya Fir'aun. Jadi eselon yang tertinggi gitu. Terus kaya raya. Nah, kekayaannya itu membuat orang ngiri, banyak orang ngiri. Jadi setiap ada Qarun lewat itu mesti ingin tahu, masyarakat begitu, mayoritas. Nah, di sini Allah menjelaskan kecuali orang-orang yang berilmu. Ini Bapak Ibu, maksudnya ilmu agama. Kecuali orang-orang yang berilmu agama, bukan ilmu umum. Ilmu umum Qarun pinter, maka jadi orang kaya. Jadi termasuk ilmu ekonominya mapan, manajemennya mapan, dan seterusnya. Tapi ilmu agamanya kosong. Jadi waqala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu agama, wailakum, kalau kamu iri sama Qarun itu celaka, karena itu hanya dunia. Thawabullahi khairun, karena pahala Allah itu lebih bagus daripada seluruh dunia. Jadi keindahan, kelezatan dunia seluruhnya itu dibanding pahala dari Allah lebih baik pahala dari Allah. Cuman liman amana wa amila sholihah. Nah ini. Jadi yang bisa menilai bahwa pahala Allah itu lebih baik daripada harta itu hanya orang beriman dan berbuat soleh, berbuat baik menurut Allah dan Rasulnya, itu amal saleh. Jadi perbuatan soleh itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sekedar baik gitu aja. Wala yulaqaha illa sabirun, itu tidak bisa diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu melakukan aturan Allah, itulah orang yang sabar, Bapak Ibu. Jadi ini bentuk sabirun, bentuknya isim fa'il jamak. Jamak itu tengerannya terakhirnya wawu dan nun. Muslim menjadi muslimun, ya, semacam itu. Ya, ma'rifah dan marfu. Jadi ini pelaku berarti ini. Tidak ada yang bisa mempertahankan iman dan berbuat saleh, perbuatan yang soleh, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi bentuk sabarnya itu beriman dan melakukan amal baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan kita sudah dimasukkan ke dalam hambanya yang soleh. Amin. Termasuk kita berusaha memahami ajaran agama ini, itu bentuk kesabaran. Tinggal meningkatkan. Yang lalu sudah disampaikan ya, sabar atau ikhlas. Yang ikhlas yang saya maksud ada 3 level. Jadi ikhlasul amal, awam amal. Jadi ikhlas, misalkan ngaji itu niatnya taat kepada Allah biar tidak disiksa dan mendapatkan surga. Nah, gitu. Itu ikhlas sudah.
tapi tingkatannya awam, bukan berarti jelek nih. Kalau sudah ikhlas itu sudah baik, tidak ada yang jelek. Cuman levelnya level pertama. Level yang kedua al-khawas. Jadi ngaji itu ya pengen dekat sama Allah, karena pengen memahami aturan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga khawasul khawas. Jadi ngaji itu niatnya biar faham aturan Allah dan saya laksanakan, terserah Allah mau bagaimana. Nanti semacam itu, wes blong-blongan pokoknya gitu ya. Pokoknya saya memahami aturan Allah, melaksanakan dengan baik, terserah Allah nantinya gimana. Itu ikhlas yang tertinggi. Nah, sabar dengan ikhlas memang beriringan. Orang yang sabar itu mesti ikhlas. Orang yang ikhlas mesti sabar. Nah, ciri ikhlas itu amal yang dimulai dari ilmu. Itu sudah masuk ikhlas. Jadi kita melakukan sholat didasari ilmu itu sudah masuk pada wilayah ikhlas. Jadi tidak hanya ikut-ikutan gitu. Atau awalnya ikut-ikutan, ning terus memahami. Jadi itu berarti sudah punya ilmunya. Apalagi nanti terus meningkat. Tidak sekedar mendengar, membaca, melihat, itu jari ini tidak sekedar itu. Tapi sudah membaca sendiri, memahami sendiri, ya gitu. Bertahap nanti semacam itu. Bahkan hafal. Nah, ini umpama ayat banyak yang hafal. Jadi semacam itu. Memang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu paling cepat kalau paham ya intinya, isinya itu paling cepat. Yang kedua, maksudnya tercepat yang kedua. Jadi paling cepat memahami isinya itu paling ya. Dan di bawahnya itu tahu artinya. Itu cepat menghafalkan. Tahu artinya. Kalau tidak tahu berarti berulang-ulang. Ya bisa hafal. Tergantung niatnya nanti. Niatnya sungguh-sungguh insya Allah gampang. Nah, kata ulama menghafalkan ayat itu yang sulit permulaan. Jadi niat untuk menghafalkan itu yang sulit. Nanti kalau sudah surat ini hafal, mau menginjak berikutnya lebih mudah, menginjak berikutnya tambah mudah begitu. Jadi yang awal itu yang sulit. Kadang malah bosen nih, satu surat orang hafal sampai sekian, ya sudahlah. Orang hafal ya ora dosa, akhirnya kan gitu. Jadi niatnya kurang maksimal. Jadi itu sudah diingatkan oleh para ulama salaf, ulama yang betul-betul mementingkan dakwahnya. Itu menghafal itu yang sulit, yang awal-awal. Nah, awalnya relatif ya, mungkin satu surat itu dianggap awal, mungkin 2 surat, mungkin 3 surat dan seterusnya. Tapi kalau sudah itu berjalan, sudah lepas dari yang awal, nanti berikutnya akan mudah. Jadi semacam seolah-olah sudah ada firasat atau sensitif terhadap bunyi. Oh ini mirip kayak gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang surat Al-Qasas 80 intinya yang pertama ilmu agama itu yang dipentingkan. Kemudian dengan ilmu agama itu kita berusaha memperoleh pahala dari Allah yang sebanyak-banyaknya. Kuncinya adalah iman dan amal soleh. Nah, dalam melaksanakan iman dan amal soleh itu harus sabar. Artinya orang beriman itu melakukan perbuatan mesti jelas dasarnya, nah, gitu. Tidak ngawur, tidak diakal-akal, apalagi diakali, itu semacam itu.
Dan itu banyak di kalangan umat Islam banyak sekali, maka muncul istilah bid'ah. Bid'ah itu dalam agama tidak ada, ini dilakukan. Yang kedua, muncul khurafat. Khurafat itu dalam agama ada, ning melakukannya menyimpang dari agama. Tidak ya, seperti ayat kursi jelas benar, jelas baik. Nih kalau ditulis di kain putih, kemudian untuk ikat kepala, keyakinannya bisa nolak mara bahaya, itu kan keliru. Ya, ini semacam itu. Atau yang beredar di WA, jadi puasa Rajab mengamalkan ini sekian kali, mengamal ini sekian kali, nah itu tiap tahun beredar itu ya. Nah, kita harus ngaji supaya tahu, oh ini bukan, ini iya, dan semacam itu. Jadi tidak hanya ikut-ikutan aja, dicek nantinya. Ini Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum dilanjut berikutnya? Kalau yang hubungannya dengan tadi bid'ah kan ada hubungannya lain tentang apakah hadis maudhu gitu. Seperti kalau Raja sekarang saya tanyakan, hadis maudhu itu apakah tertulis dalam kitab-kitab kutubus sittah ataukah hanya orang yang mencatat namanya imam-imam tadi, seperti Imam Bukhari, Imam tadi. Ini pertanyaan. Jadi hadis itu saya tuliskan sebentar, jawabannya agak panjang ya. Pertanyaannya singkat, jawabannya rada panjang ini. Bentar. Nama kitab hadis ya. Nama kitab hadis. Bentar, tak besarkan dulu. Oh, sebentar. Ini nama-nama kitab. Saya kedua ya. Ini nama kitab kumpulan hadis Sahih, di dalamnya Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, ya, terus Ahmad. Ini yang Sahih ya. Terus kitab Sunan itu Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Jadi ini hanya nama kitab ya, nama kitab, bukan Sahih Bukhari, bukan, nanti beda lagi. Ini garis besarnya. Lah, yang disebut hadis maudhu, ya, maudhu itu tidak masuk pada 1 sampai 4. Karena palsu ya. Jadi maudhu itu artinya palsu.
munculnya hadis palsu itu zaman setelah ini, sebelum Muawiyah, setelah Hasan mendapat tahta, menggantikan bapaknya. Terus Hasan itu sebetulnya tidak pengen jadi presiden, gampang gitu, betul-betul tidak pengen. Saya jadi ulama saja. Nah, terus mau diberikan ke siapa, bingung. Muawiyah datang, jabatanmu tak pinjemi. Oh iya boleh, kamu sing ya ahlinya gitu. Akhirnya dipinjam Muawiyah. Disitulah mulai hadis palsu. Nah, setelah meminjam jabatan presiden, Muawiyah itu kroso pena orang gelem medun gitu. Terus mendirikan pemerintahan Bani Umayyah itu. Jadi mulainya apa itu hadis palsu itu Hasan itu. Nah, hadis maudhu itu palsu. Kenapa begitu? Karena saat itu kan zamannya fitnah yang besar nih, sampai sekarang besar terus. Ya, jadi mulai besar saat itu untuk mendukung kelompoknya masing-masing. Jadi hadis yang berdasarkan keinginan atau nafsu. Jadi pemerintah itu pesen pada kiai-kiai, aku gawe no hadis, nah seperti itu. Maka di kitab pun tidak ada. Jadi di kitab pun tidak ada. Itu kalau maudhu nggih, nek dhaif ada. Dhaif itu hadis yang lemah karena gitu. Karena mungkin pada sanatnya, ada orang, satu orang misalkan senengannya bercanda, itu hadisnya sudah lemah. Seneng bercanda itu sudah lemah gitu ya. Atau nek sekarang seneng jajan nongkrong di angkringan, itu sudah lemah. Nah gitu. Mung jajan lu jajan itu. Itu sudah dianggap lemah. Nah nanti hadis dhaif itu buahnya apa? Puluhan. Jadi puluhan. Nah, dhaif di mana? Kadang dulu huruf Arab titik itu belum ada. Zaman sahabat, zaman Nabi. Jadi titik nek nun satu di atas, bak satu di bawah itu belum ada. Al-Qur'an itu. Terus titik 2 itu dulu titiknya 1, yang 3 itu 2. Jadi membedakan antara ha, jim, kha tidak bisa. Saat itu kesulitan, kecuali memang sudah hafal. Termasuk penulisan hadis, ya gitu. Kadang harusnya nun jadi ba, harusnya ta jadi ya. Itu namanya lemah pada huruf, maka disebut hadis muharraf gitu ya. Semacam itu. Itu contoh yang lemah aja. Lah nek maudhu itu betul-betul bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Jadi made in nafsu tadi gitu ya. Hanya seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi seandainya itu ada dengan hadis itu menyampaikan secara termiti atau siapa itu berarti hanya mencatat nama. Iya, nama itu pembohong. Jadi termasuk orang-orang yang nulis di internet yang saya tahu harusnya Tirmidzi ditulis Bukhari, itu ya pembohong gitu. Maka hati-hati dalam menyampaikan hadis itu, aturannya harus diberitakan, disampaikan minimal rawahunya siapa. Itu aturannya gitu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran jelas mutawatir. Mutawatir itu artinya seluruh mengatakan benar, mutlak. Itu. Gitu. Sambut. Ada yang lain? Mau nanya di luar tema. Dan kebetulan ini hampir setiap sholat kita baca sebagian mungkin karena memang salah satu doa istiftah yaitu di surah Al-An'am
ayat 162. Di situ sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kenyataannya ini menurut kami sendiri ini belum maksimal sebetulnya. Kita sudah sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Tapi masih ada kita ketergantungan dari selain Allah. Agar kita selalu dapat istiqomah menjalankan ayat ini mohon penjelasan. Terima kasih. Ketimbang itu sebuah pernyataan ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini jadi kan dari sisi khusuk, dari sisi khusuk ya. Tadi Al-An'am 162 ya. Jadi yang pertama agar sholat kita khusyuk ya. Sebelum sholat ta'awud dulu. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ta'awudnya macam-macam. Bisa membaca Anas. Qul a'udzu birabbin nas kan ta'awud juga itu. Bisa yang lain. Jadi biar setan tidak menggoda, dimohonkan dengan serius, tidak hanya seremonial, tidak hanya rutinitas. Sholatku, ibadahku, maksudnya ibadah selain sholat ya. Yang lebih khusus nusuk itu kadang diartikan haji. Ini hajinya nanti ditunda enggak ya? Nek umrohnya kan ditunda. Ya. Nanti nek haji ditunda repot nanti ya. Gara-gara corona. Padahal dulu corona banyak yang nyari gitu. Ya. Sholati nusuki ibadahku. Jadi agar kita serius dalam melaksanakan ibadah selain sholat, umpamanya puasa, agar serius fahami satu yang membatalkan puasa, yang kedua yang membatalkan nilai puasa ini yang sulit, yang kedua ini sulit. Nilai puasa itu apa? Yang membatalkannya satu rofasun. Rofasun itu berkata batin, melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat. Itu rofas. Atau yang lain. Kita puasa ini ngerasani rofas. Ini harus dipahami gitu. Dan itu sulit. Wis diriwangi meneng, ngerti-ngerti diparani wong jak ngrasani. Ini semacam itu. Ya sulit betul. Terus selain rofas, lahwun. Lahwun itu hal yang tidak perlu menurut agama. Sekarang godaan yang paling berat HP. HP-nan terus gitu lahun. Nek seperlunya monggo. Nah ini jadi bisa jadi itu nanti ini sudah Rajab toh. Sya'ban. Oh ya Bapak Ibu nanti setelah Rajab, Sya'ban dilatih banyak puasa sunnah ya di bulan Sya'ban. Ya kalau bisa lebih dari 15 hari. Kalau bisa diniati Dawud ya boleh gitu. Dawud dicampur ngebit ya misalkan gitu. Nanti 15 lebih kan.
Ini Rajab bulan apa gitu ya. Semacam itu harus dihindari nggih, lahun dan rofasun. Terus secara fikih sunnah ditambah sohbun, ada 2 nggih. Saya tuliskan aja ben cetok. Ini menurut hadis memang ada 2 itu. Ini dijelaskan oleh Fiqh Sunnah ada berikutnya. Dari tadi rofasun, terus lahun, terus sohbun. Sohbun itu contohnya berteriak keras yang mengganggu orang lain, atau bersuara keras yang mengganggu orang lain itu sohbun. Seperti nyetel musik mengganggu tetangga, mengganggu yang istirahat. Nah, gitu ya. Ya itu rada repot nek sing digawe repot ya. Terus yang keempat, jahlun. Jahlun itu nek Jawa bodoni. Bahasa Indonesianya apa itu? Bodoni. Contohnya begini, orang puasa itu daripada hanya diam menghafalkan Al-Quran, misalkan itu loh, atau belajar agama, apalagi ngerasani kan tidak boleh gitu ya. Itu harus tahu gitu. Jahlun itu begitu. Tapi sohbun dan jahlun ini dijelaskan pada fikih sunnah ya, tidak pada hadis. Fikih sunnah. Jadi rofatun, lahun, sohbun, jahlun. Nek Ramadan sohbun itu yang paling tepat, paling gampang menyalakan mercon, itu sohbun. Atau yang mendukung, mari duit putrane dinggo tuku mercon, itu sohbun ya. Ini mengurangi pahala puasa. Nek dikurangi terus, berkurang terus kan repot. Jadi ini tidak membatalkan puasa ya. Jadi puasanya tetap sah. Ini mungkin tidak dapat pahala. Nah ini maka harus difahami betul. Jadi agar bisa istiqomah gitu. Jadi nanti jangan hanya orang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan atau kesenangan. Pertama ketika berbuka, nah, kadang buka aja sok lali doa, semacam itu. Terus ada lagi yang mempermasalahkan doanya ini, Allahumma laka sumtu wa bika dan seterusnya itu memang hadisnya dhaif. Ning jangan difahami itu dilarang. Meskipun dhaif nek doa boleh. Jangankan pakai itu ya, pakai bahasa Indonesia aja boleh. Nah, gitu. Nenek pengen hadis yang sahih, ya yang Bukhari itu dhahabat domau watalatil nguruku watabatil ajru insyaallah itu. Ini bagi yang pakai Allahumma kasum itu monggo gitu. Tetap hadis itu. Monggo hanya gitu aja. Tapi boleh ya, tidak dilarang. Jadi itu yang tadi ya, supaya istiqomah. Terus wa mahyaya wa mamati, ini kebanyakan umat Islam hanya pernyataan hidupku dan matiku hanya milik Allah. Tapi begitu ditinggal, meninggal oleh salah satu keluarganya, dia nangis geru-geru. Nah ini kan berarti kan tidak sampai hati toh gitu ya, hanya lamis toh itu ya.
pesene Mbak Waljina ojo mu lamis ini semacam itu harus sampai hati. Memang ini milik Allah, kembali ke Allah ya sudah. Sedih tetap sedih, yang tidak boleh kan keterlaluan. Ini semacam itu, yang tidak boleh itu keterlaluan, karena keterlaluan itu termasuk mubiatal jahiliyah, kebiasaan jahiliyah dulu. Jadi selain Islam itu jahiliyah ya, meskipun sekarang. Jadi ini harus pasrah. Jadi istirjaknya harus sampai hati. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja. Nah, kalau ini sudah terbiasa begitu, insya Allah nanti ikhlasnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi sudah diserahkan sama Allah. Sholatku ya sesuai aturan Allah, ibadahku yang lain harus sesuai aturan Allah, dan seterusnya. Ini insya Allah nanti istiqomahnya luar biasa. Nah, biasanya itu nanti akan terkumpul sifat selain ikhlas nih, ikhlas, sabar, taat, istiqomah, terus roja. Roja itu artinya harapan. Itu jadi satu nanti. Kalau itu sudah terkumpul, itu tingkatannya sudah sahabat. Tingkatannya sudah ke sana nanti. Dalam beribadah sudah begitu. Jadi faham betul, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasrah bongkoan kepada Allah, terserah Allah mau memperlakukan saya gimana, silahkan. Nah kita kan kadang-kadang so-owel ini, ya Allah kok diparingi sakit, semacam itu masih, ya tidak apa-apa itu tidak apa-apa, jangan banget-banget kayak gitu. Ya, gitu Pak Martin ya. Ada yang lain? Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz pernah mengklarifikasi tentang doa, yaitu masalah mengangkat tangan dan menyatukan tangan. Itu kalau diberikan keterangannya. Terus yang kedua, andai kata itu mengangkat tangan itu seberapa tinggi? Saya pernah mengatakan agak tinggi. Dan saya mengerti bahwa dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah ketika doa sholat istiqomah itu Anas melihat putihnya wajah Rasulullah. Kemudian dalam waktu itu juga ketika Rasulullah mendoakan Abu Amir ketika sahih pada perang Al-Qas, itu Abu Musa juga melihat putihnya wajah Rasulullah. Ini mohon Anda. Terima kasih. Dalam berdoa nih. Jadi dalam berdoa itu ada 3 macam kesimpulan dalam hadis ini. Hadisnya macam-macam. Ada yang mengangkat tangan selesai tidak diusapkan ke muka. Ada yang mengangkat tangan selesai Rabbul Alamin amin itu diusapkan. Dan ada yang tidak mengangkat sama sekali. Ya itu pilihan ya, semuanya benar. Jadi mau yang mana silakan. Terus dalam sholat istisqa, sholat minta hujan, Nabi mengangkat tangannya tinggi. Lah panjenengan jangan membayangkan agemane Nabi itu seperti saya pakai lengan gini. Sehingga ada yang berdoa begini. Ben iki ben melorot gitu. Ya ora melorot-melorot nggih. Jadi yang gini, karena memahami tadi ketiaknya terlihat gitu. Nabi ketika itu tidak pakai lengan gini, hanya kain diubetki, sehingga begini pun ketiaknya terlihat gitu. Jadi tidak harus gini. Ya. Jadi gini pun karena hanya disampirkan, ini ketiaknya dia. Jadi tidak begini kan loh. Ditumpangnya dengkul kan ini lagi. Tidak begini, tapi diangkat. Gitu nggih.
dan tidak begini, ada yang doa begini. Ya monggo lah gitu ya. Ya, jadi mengangkat tangannya, jadi hanya seperti ini. Dan itu ketikanya terlihat karena Nabi tidak memakai ageman yang berlengan seperti saya. Nah ini meskipun tinggi kan juga mboten melorot toh nggih. Jadi pakai kain hanya disampaikan sehingga gini pun sudah terlihat ketiaknya. Gitu nggih. Itu. Jadi mengangkatlah gitu. Tidak ditumpangke pupu. Ya. Dan nek tak tumpangi pupu ini lah kesel. Ya monggo nek menurut Nabi tidak gitu. Semacam itu. Ya pilih yang mana. Ngaten? Hadisnya itu tolong diberikan. Wah, nek cari hadisnya sekarang sulit. Ya, itu panjang ya, panjang nanti di Fathul Bari ada kok. Fathul Bari ada dibaca nanti. Kalau tentang mengusap tangan itu dalam mengusap muka itu dalam tanya jawab asal itu semua dimakan. Lah ya, ini kan ada hadisnya. Itu loh maksud saya. Ada hadisnya. Tadi gini, hadis dhaif itu jangan langsung ditolak, gitu. Ya. Jadi nek pilih yang sahih saja silahkan, tapi jangan menolak yang dhaif. Langsung maksud saya, langsung ditolak itu jangan, tapi dipelajari dulu. Kecuali pada hukum, nek hukum langsung ditolak. Jadi hukumnya wajib, sunnah itu ditolak. Tapi ini untuk hanya doa seperti ngangkat tangan itu kan fadhailul amal, itu boleh semacam itu. Itu cara menerima hadis begitu. Nek di dhaifan itu gini Pak, bicaranya pada wilayah khusus hadis, bukan pengamalan hadis. Begitu. Seperti yang saya contohkan tadi loh, yang pakai doa Allahumma lakal sumtu itu nek kita bicara hadisnya sahih. Nek ada orang yang berdoa pakai itu tidak dilarang, nah, gitu. Semacam itu. Nggih. Jadi beda nggih, wilayahnya beda. Wong doa yang pakai bahasa Indonesia aja Allah yang menerima kok. Pakai bahasa Jawa menerima kan itu. Kecuali doa yang ada di dalam sholat itu yang tidak boleh. Harus bahasa itu. Sinonimnya aja tidak boleh. Allahu Akbar. Sejak Nabi begitu, tidak boleh Allahu Akdom. Akdom artinya maha besar juga. Ini diganti, tidak sah. Itu sudah aturan paten itu ya, semacam itu. Sambut. Jadi, ada yang lain? Nanti mohon maaf ya, nanti mencari penjelasannya. Satu-satu memang kesulitan nanti, satu-satu kesulitan. Jadi ya tolonglah nanti juga panjenengan ikut membaca di Fathul Bari juga ada, yang lain juga ada. Jadi semacam itu. Atau nanti di itu Bidayatul Mujtahid juga ada. Cuman sayangnya Arab semua. Ini sayangnya seperti itu. Sabar. Masih ada yang tanya atau dilanjut sedikit? Dilanjut sedikit ya. Jadi ini tadi intinya dalam ayat ilmu agama ya, tetap yang diutamakan, harus dapat ya. Sejauh mana pokoknya harus dapat. Kemudian surat Az-Zumar 10, Qul ya ibadilladzina amanu taqarabbakum. Ini Allah
memerintahkan kepada orang-orang yang beriman disuruh bertakwa. Intinya orang beriman itu belum tentu semuanya bertakwa. Jadi memang sulit Bapak Ibu untuk meraih takwa itu. Dan nanti untuk menjadi orang yang bertakwa indikatornya banyak di berbagai surat. Surat Al-Baqarah yang awal sudah ada. Yang pertama iman kepada yang gaib. Nah itu. Nah, iman yang kepada yang gaib itu jangan dianggap saya sudah begitu, belum tentu. Contoh nih, contoh aja. Kemarin teman saya kecelakaan di mana itu Sumber Lawang. Jadi naik mobil sendirian mau sowan ibunya ngasih oleh-oleh itu. Jadi sudah menengok kanan kiri tidak ada kereta, maju sedikit tahu-tahu ada kereta. Mobilnya ketabrak kereta, terseret ya sampai berapa meter gitu. Alhamdulillah Allah memberi pertolongan. Sampai polisinya aja heran. Ini tidak mungkin jenengan selamat gitu. Tapi nyatanya kok boleh saja ndak. Mung jelek-jelek gitu. Mung jelek-jelek ya. Kok bisa seperti itu? Lah itu oleh beberapa masyarakat yang memberi bantuan adanya ngeledok, mesti bapak ini duwe cekelan. Seperti itu ya. Itu contoh yang tidak beriman kepada yang gaib itu seperti itu Bapak Ibu. Mesti duwe cekelan. Ya bener waktu itu nyekel rumput Bapak Ibu. Ya. Sampai yang kedua, mobil jazz yang ringsek itu dibuat rebutan saya yang membeli begitu. Karena ini keramat begitu. Jadi mau dibeli, mau diperbaiki karena ini mobil yang bisa menyelamatkan penumpangnya. Itu contoh nek ngaku beriman pada yang gaib tidak bisa. Lah hal semacam ini yang nanti mengurangi keimanan kepada yang gaib. Jadi saya dikirimi